Masuk. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sudah ada di kelas semuanya? Sudah ada yang masih di luar? Oke, baik. Kalau ada yang masih di luar, kita tunggu sebentar lagi ya. Kalau masih ada yang lain, oke. Baik. Tadi makasih ya buat Mas Bambang atau udah mau bantuin bawain laptop itu. Makasih banget ya Mas. Iya Bu. Oke. Sudah kembali semua? Sudah. Baik. Kalau sudah, langsung saja dimulai. Anak-anak bisa duduk di tempat masing-masing. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi semuanya. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik, baik semua. Ada yang sakit? Ada yang sakit? Tidak ada. Apakah ada yang tidak masuk? Belum tahu. Oke, baik. Kalau belum tahu, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Coba Ibu lihat
Contoh pengertian tujuan ini semuanya memberikan informasi kepada pembaca, informasi sampai yang rinci. Kemudian selanjutnya ada disusun secara logis. Teks eksposisi itu harus logis ya anak-anak. Misalnya apabila anak-anak ini mau naik bus kota Surabaya, namun haltenya itu berbeda, halte bus pariwisata, otomatis itu nggak logis kan untuk anak-anak. Jadi dalam menyusun teks eksposisi itu juga harus logis. Nah, selanjutnya bahasanya objektif. Di sini coba untuk anak-anak bisa menggarisbawahi menggunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Anak-anak dalam membuat teks eksposisi nanti itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang ambigu. Kata-kata yang ambigu itu bagaimana sih, Bu? Kata-kata yang ambigu itu adalah kata-kata yang contohnya seperti teman-teman bisa menaiki bus kota di halte yang sebelah situ. Nah, sebelah situ itu apa maksudnya? Sebelah mana? Itu adalah kata-kata yang ambigu. Jadi anak-anak bisa menghindari kata-kata seperti itu. Bisa diganti dengan seperti apa, Bu? Jadi misal contoh, teman-teman bisa menaiki bus kota di halte-halte yang telah disediakan. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi bus kota Surabaya. Di situ sudah tersedia halte-halte yang dirujuk oleh bus kota tersebut. Nah, itu bahasanya lebih logis dan tidak ambigu. Betul sekali ya anak-anak. Nah, kemudian setelah ciri-ciri, kira-kira kita akan membahas apa lagi? Ada yang tahu? Setelah ciri-ciri? Iya, betul. Kita akan membahas mengenai unsur teks eksposisi. Adakah yang bisa membantu Ibu untuk membacakan? Ya, silakan Mbak Lain. Baik, terima kasih Mbak Lain. Kami sudah membantu Ibu untuk membacakan. Jadi ya anak-anak, unsur-unsur dari teks eksposisi ini juga terdiri dari 3. Yang pertama ada tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua ada sebuah argumentasi ide. Yang ketiga adalah penegasan ulang atau sebuah kesimpulan. Tesis itu apa, Bu? Sesuai dengan apa yang dibacakan Mbak Lain tadi. Jadi tesis atau pernyataan pendapat ini bagian ini itu berisikan pandangan penulis mengenai suatu topik. Misalnya, penulis beranggapan bahwa bus kota ini adalah transportasi. Bus kota Surabaya ini adalah transportasi yang dapat membantu masyarakat Surabaya. Kemudian dilanjutkan dengan argumentasi. Argumentasi itu seperti apa? Argumentasi itu adalah bagian berisikan alasan, data, kenapa penulis menuliskan opini tersebut di bagian tesis. Contohnya seperti apa? Nah, penulis kan tadi menuliskan bahwa bus kota ini sangat bermanfaat ya. Kemudian argumentasinya, nah bus kota ini memiliki banyak halte yang tersebar di seluruh Surabaya. Kemudian jamnya itu juga memiliki jam yang relatif cepat dibanding dengan jam-jam untuk bus lainnya. Kemudian yang terakhir adalah penegasan ulang atau kesimpulan. Jadi penegasan ulang di sini seperti pada umumnya kesimpulan anak-anak ya. Jadi kesimpulan ketiga, jadi bus kota itu sangat bermanfaat karena sangat membantu masyarakat Surabaya. Seperti itu aja. Jadi kesimpulan itu bukan panjang ya anak-anak, tapi pendek. Kesimpulannya apa? Bus kota. Misal, kalau pembahasannya mengenai bus kota bermanfaat, maka kesimpulannya nanti adalah bus kota itu sangat bermanfaat bagi masyarakat Surabaya. Kan ditambahin dengan argumentasi lagi ya anak-anak ya. Biasanya kalian lupanya di bagian itu loh, kalian punya di bagian. Oke? Baik, kalau unsur-unsur kita masuk ke struktur teks eksposisi. Oke, bentuk. Yang pertama ada tesis. Adakah yang ingin membacakan? Ya, silakan Mas.
Beberapa pertanyaan ada yang namanya pupuk, pestisida, istilah teknis itu seperti itu ya. Istilah yang digunakan di tempat-tempat atau provinsi-provinsi tertentu saja. Jadi kan pupuk nggak mungkin semuanya menggunakan pupuk. Jadi profesi pertanian saja. Kemudian yang kedua ada kata yang berkaitan dengan argumentasi. Kata yang berkaitan dengan argumentasi ini apa sih, Bu? Jadi ada yang berkaitan dengan argumentasi itu kata-kata mendukung, kata-kata misal contohnya seperti bus ini sangat besar, bus ini sangat besar. Karena kata-kata mendukung ini seperti itu ya, bus ini sangat besar karena banyak pengemudi yang menggunakan bus kota ini. Kemudian yang terakhir adalah terima kasih atas perhatian semuanya. Nah, anak-anak, dari apa yang sudah ibu jelaskan, adakah yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya apa dengan teks eksposisi? Apakah sudah jelas? Bila tidak ada